Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita masuk di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Saudara, saya tetap menganjurkan saudara membaca seluruh bagian ini dan saya rasa bagian ini sangat terkenal begitu ya dan sering kali dikhotbahkan, yaitu bagaimana Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Saudara, kalau kita membeli HP, barang elektronik ataupun laptop dan lain sebagainya, biasanya kita tidak hanya tertarik dengan harganya atau barang yang kita incar begitu, tetapi juga salesnya biasanya menawarkan bonus-bonusnya. Misalnya mendapatkan tempered glass bagi yang HP, mendapatkan casing, kalau yang laptop dia mendapatkan tas dan lain sebagainya. Terkadang kita akhirnya tertarik membeli barang itu, padahal kita sebenarnya ingin membeli yang lainnya, tetapi karena bonusnya itu banyak, maka kita mau membelinya. Saudara, demikian juga dengan Salomo. Ketika dia mempersembahkan korban, lalu dia bermimpi bertemu Tuhan. Kalimat Tuhan sederhana sekali pada mimpinya. Di ayat yang kelima, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, ini yang menyuruh ini adalah Tuhan. Artinya apapun yang kita minta, pasti Tuhan mengabulkannya. Dan saya yakin percaya kalau kita ditawari hal demikian, maka dalam pikiran kita yang muncul adalah ingin umur panjang, yaitu ingin hidup forever, selama-lamanya. Ingin kekayaan berlimpah-limpah, harta yang tidak akan habis-habisnya. Dan yang ketiga adalah ingin kejayaan. Jadi kalau dibilang nyawa musuh, itu artinya kejayaan. Bukankah pada saat ini manusia mencari hal ini, yaitu hidup selama-lamanya dengan melakukan treatment, perawatan, dan lain sebagainya? Sebenarnya manusia itu ingin hidup lebih panjang lagi. Lalu ingin harta berlimpah, apalagi itu pagi, siang, malam semuanya dikerjakan sampai apapun supaya memiliki harta yang berlimpah. Dan juga ingin memiliki masa jaya begitu ya. Makanya tidak heran kalau saudara-saudara lihat di pinggir jalan begitu ada toko bangunan PD Jaya selamanya misalnya gitu ya, supaya berharap berjaya selama-lamanya usahanya. Nah, tetapi Salomo berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan kita. Ia meminta hikmat Tuhan supaya dapat mengadili antara benar dan salah terhadap bangsa Israel. Karena ia masih sangat muda dan minim sekali pengalaman. Ia tahu kebutuhan apa yang paling mendasar ketika dia memerintah sebagai raja. Saya rasa ya Tuhan pasti tahu gitu ya, artinya Tuhan cukup kagum lah ya, kira begitu. Kagumnya dalam arti bukan melebihi daripada dia, tidak, tetapi kita bisa melihat di sini penulis memperlihatkan bagaimana rendah hatinya Salomo di hadapan Tuhan. Dia meminta apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memang mengabulkan permintaan daripada daripada Salomo. Tetapi tidak hanya mengabulkannya, dia juga mendapatkan bonus-bonusnya, yaitu ia memberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Artinya hikmat itu datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari tempat yang lain. Dan yang kedua, apa yang tidak diminta malah Tuhan berikan, kekayaan berlimpah dan lain sebagainya. Dan juga satu hal yang penting, jika Salomo tetap mengikuti perintah Tuhan, maka ia akan berumur panjang. Jadi apa yang dicari dunia ini, itu plus-plusnya ketika Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Saudara, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan itu dan meminta kepada Tuhan itu dengan agak memaksa. Seringkali saya mendengar ada orang yang memiliki satu pemahaman bahwa kita harus mengklaim janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu setia dan amin, sehingga apapun yang kita minta berdasarkan klaiman janji Tuhan, pasti Tuhan berikan. Nah, saya agak khawatir kalau sudah pasti Tuhan berikan, taunya tidak Tuhan berikan, agak menjadi bermasalah terhadap doa-doa seperti ini. Jadi, apa yang kita minta dalam doa? Yaitu kebutuhan yang paling mendasar yang kita butuhkan. Kalau kita memintanya dengan rendah hati, maka Tuhan akan memberikan bonus plus-plus yang lainnya. Oleh karena itu, saudara, sekarang mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita sudah meminta yang paling dasar daripada kebutuhan kita, yang paling urgent daripada kebutuhan kita kepada Tuhan? Kalau kita terkadang memintanya berlebih-lebihan,
Tuhan tidak berikan. Tetapi kalau kita meminta yang paling dasar, yang paling urgent, maka Tuhan memberikan plus-plusnya juga, bonus-bonus yang lain juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.